Perang Rusia dan Ukraina sempat bikin Indonesia menjadi sorotan dunia. Pasalnya di tengah perang Rusia dan Ukraina, Indonesia yang menjabat sebagai presiden G20 nekat mengundang pemimpin kedua negara tersebut. Rusia mengatakan, Presiden Ukraina baru saja dibuat senang oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Pasalnya, dari akun Twitter resmi milik Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang mengunggah sebuah postingan pada tanggal 27 April tahun 2022, Volodymyr Zelensky mengaku mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo. Dalam postingan itu, Volodymyr Zelensky mengatakan, telah berbicara dengan Presiden Joko Widodo. Terima kasih atas dukungan kedaulatan dan integritas teritorial, khususnya untuk posisi yang jelas di PBB. Terima kasih telah mengundang saya ke pertemuan G20, tulis Volodymyr Zelensky dalam akun Twitternya. Tidak cuma Ukraina, Indonesia juga langsung menghubungi Vladimir Putin untuk menyampaikan undangan G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada masa mendatang. Kini di tengah perang Rusia dan Ukraina yang masih bergejolak, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia, bukan dengan kapasitasnya sebagai pemimpin G20, melainkan gara-gara bungkus mie instan Indonesia yang berada di tengah-tengah perang Rusia dan Ukraina. Pada akun Twitter Jatosin, dalam cuitannya ia menyebut, Indonesia merupakan bagian dari perbekalan asing yang ditemukan di bekas markas pasukan Ukraina di desa Troitskoye yang baru saja direbut pasukan LPR Rusia. Benar saja, bungkus mie instan khas Indonesia terpampang dalam sebuah video yang diunggah oleh tentara Rusia. Dikutip dari artikel terbitan RIA Novosti, pada tanggal 27 Mei tahun 2022, Rusia mengaku menemukan perbekalan asing di dekat markas yang ditinggalkan oleh Ukraina. RIA Novosti mengatakan, banyak paket makanan kosong, serta paket dan kotak yang tidak tersentuh dilemparkan ke gedung. Semua ini buatan luar negeri, karena Anda tidak dapat membeli barang-barang seperti itu di Ukraina, tulis akun RIA Novosti. Menurut para pejuang resimen Kosak, senapan bermotor ke-6 yang dinamai Matvei Platov, ini mungkin menunjukkan bahwa ada tentara bayaran asing di sini. Militer Luhansk juga percaya bahwa instruktur barat dapat melatih militer Ukraina di daerah ini. Beda dengan tudingan Rusia, pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia justru meyakini satu hal terkait temuan bungkus mie instan Indonesia di Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, kemudian merespon viralnya temuan produk Indomie di lokasi bekas markas pasukan Ukraina. Menurutnya, temuan itu menjadi bukti penggemar mie instan asal Indonesia datang dari berbagai negara. Indonesia memang sempat mengirim Sat Bravo 90 dari Kopasgat TNI Angkatan Udara ke Ukraina di awal pecahnya perang Rusia, namun bukan sebagai tentara bayaran, melainkan untuk menjemput warga negara Indonesia di Ukraina. Setidaknya sebanyak 9 personel Satuan Bravo 90, Komando Pasukan Gerak Cepat, atau Kopasgat TNI Angkatan Udara, turut serta dalam penjemputan 80 warga negara Indonesia dari Ukraina. Proses pemulangan warga negara Indonesia dari Ukraina tersebut merupakan inisiasi dari Kementerian Luar Negeri dan melibatkan banyak pihak. Operasi evakuasi yang lancar dan tepat waktu ini ternyata menyita perhatian Malaysia. Pengamat militer Malaysia, Q Renji, pada tanggal 20 April tahun 2022, mengkritik Kementerian Luar Negeri Malaysia yang terkesan lelet dalam melakukan evakuasi pada warga negaranya dari Ukraina. Q menjelaskan, harusnya pemerintah Kuala Lumpur meniru langkah Indonesia segera mengevakuasi warga negaranya dari Ukraina. Q Renji mengatakan, kita semua ingat bahwa sebelum serangan Rusia ke Ukraina, negara-negara sedang dalam evakuasi para diplomat. Saya tidak bermaksud membandingkan dengan negara lain, tetapi evakuasi pemerintah Indonesia terbukti sangat baik. Saat itu pemerintah Indonesia bahkan mengirimkan pasukan khusus secara acak untuk melakukan operasi evakuasi. Di sisi lain, negara Malaysia terburu-buru mengatur agar diplomat Malaysia segera meninggalkan Ukraina setelah pecahnya perang. Q Renji mengkritik bahwa tindakan itu akan membahayakan nyawa dan keselamatan diplomat Malaysia. Q Renji melihat pengiriman pasukan khusus Indonesia ke Ukraina untuk mengevakuasi para warga negara Indonesia sebagai unjuk kekuatan nasional Indonesia dalam melindungi warganya dimanapun berada.
Operasi evakuasi yang efektif menunjukkan kekuatan nasional yang komprehensif dari suatu negara dan juga dapat mengamati kemampuan respon krisis dari negara yang bersangkutan.